Hai, welcome back to Tika Trivia. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat menyambut bulan suci Ramadan dan selamat menjalankan ibadah puasa buat kita semua yang sedang menjalankan. Semoga ibadah kita bisa berjalan dengan lancar hingga menuju ke hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri. As you guys know, per tanggal 1 April 2022, Singapura mengumumkan bahwa mereka sudah kembali membuka border atau perbatasan mereka baik itu melalui darat, laut, dan udara dengan kelonggaran persyaratan masuk ke negara mereka. Dan tidak lagi harus menggunakan jalur VTL atau Vaccinated Travel Lane. Jadi sebelum per 1 April kita masih harus ke Singapura dengan sistem VTL, di mana kita harus menaiki akomodasi yang sudah ditetapkan oleh mereka. Jadi nggak boleh naik di luar pesawat yang sudah diregistrasi untuk VTL. Begitu juga ferry dari Batam itu ada jalur VTL saja. Tapi per 1 April semuanya sudah ditiadakan, mereka sudah menggunakan sistem VTF atau Vaccinated Travel Frame. Jadi kita udah bisa naik pesawat apa aja, bahkan dari Batam juga udah bisa naik ferry seperti sebelum masa pandemi. Anyway, kalau kalian mau baca lebih lengkap, teman-teman pengen tahu lebih banyak lagi informasi mengenai bagaimana cara masuk ke Singapura, bisa langsung mengunjungi website mereka di ica.gov.sg. Untuk video kali ini aku akan coba untuk merangkum biar lebih gampang, teman-teman nggak usah baca satu persatu. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang dari penjelasan aku, dan mungkin teman-teman yang udah duluan ke Singapura dan udah langsung mencoba VTF, Vaccinated Travel Frame-nya, langsung komen di bawah, bantu kita-kita semua untuk bisa lebih tercerahkan, jadi bisa mulai traveling lagi. Jadi sebenarnya apakah memang persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh Singapura ini semudah itu dan selonggar itu? Alright, let's go to the topic. Apa saja persyaratan untuk masuk ke Singapura per April 2022? Persyaratan pertama adalah paspor valid minimal 6 bulan. Jadi ini adalah persyaratan yang nggak bisa diganggu-gugat ya. So, kalau kalian udah siap-siap berangkat, cek dulu paspornya. Apakah masih valid untuk 6 bulan ke depan atau mesti harus udah diganti yang baru. Last week aku udah update cara untuk memperpanjang atau pergantian paspor baru melalui aplikasi terbaru Ditjen Imigrasi yaitu M-Passport. If you wanna check that videos, don't worry, I'm gonna put the link below on my description box. You guys can check that out. Persyaratan kedua adalah fully vaccinated atau harus sudah divaksin secara penuh 2 kali. Jadi ini juga adalah salah satu persyaratan wajib yang harus kita punya. Ini juga menjadi kelonggaran persyaratan sebelumnya di mana walaupun kita sudah vaksin, kita itu masih harus karantina dan membayar sejumlah uang untuk biaya hotel atau akomodasi karantina selama di Singapura. Tapi kali ini kalau teman-teman udah vaksin 2 kali, tidak lagi diharuskan karantina ketika sampai di Singapura. Tapi ini ada catatan dari websitenya ica.gov.sg ini, walaupun teman-teman udah divaksin 2 kali, tapi apabila teman-teman masuk ke Singapura, sebelumnya datang dari negara-negara yang dianggap Singapura riskan dengan penyebaran demam kuning atau yellow fever, wajib menunjukkan bukti vaksinasi demam kuning minimal 10 hari sebelum berangkat ke Singapura. Adapun negara-negaranya sudah di-list di website tersebut. Kurang lebih sih negara yang aku lihat negara-negara di Afrika dan Amerika Selatan. Tapi jika teman-teman tidak bisa menunjukkan bukti sertifikat vaksin demam kuning ini, maka teman-teman diwajibkan untuk karantina ketika sampai di Singapura minimal 6 hari. Terus kira-kira yang vaksin 1 kali dan yang tidak vaksin sama sekali, apakah bisa masuk ke Singapura? Kalau yang aku lihat dari website resminya, untuk para short traveler, turis-turis dengan masa kunjung yang singkat seperti kita misalnya 3-5 hari, itu sama sekali tidak diperkenankan untuk masuk ke Singapura kalau teman-teman tidak full vaksin 2 kali. Tapi ada pengecualian, di situ kita bisa submit pengecualian kalau misalnya teman-teman itu pengen masuk Singapura walaupun tidak divaksin dengan alasan medis. Contoh mungkin ada memang beberapa orang yang sakit dan tidak diperbolehkan oleh dokternya untuk vaksin karena menyangkut kesehatan atau mengancam nyawa or any kind of medical reason, kita boleh
appeal ke ICA untuk menyatakan bahwa saya tidak divaksin bukan karena saya tidak mau, tapi karena alasan medis. But again, ini kembali lagi dari pihak Singapuranya mau meng-approve atau enggak. Karena aku sendiri nggak bisa menjamin kira-kira akan di-approve atau enggak oleh pemerintah Singapura, tapi di websitenya tertulis seperti itu. Yang ketiga, persyaratannya adalah PCR atau antigen minimal 2 hari sebelum keberangkatan ke Singapura. Jadi ini bisa pilih salah satu, boleh mau PCR, boleh antigen, terserah teman-teman. I think ini adalah salah satu opsi yang baik ya, karena mengingat PCR biaya lebih mahal daripada antigen. So both are fine. Tapi di sini aku baca mereka meminta kita untuk melakukan PCR atau antigen di klinik-klinik yang memang terpercaya dan terkoneksi dengan Peduli Lindungi aplikasi. Jadi aplikasi Peduli Lindungi ini harus bisa membaca hasil PCR atau antigen yang sudah kita lakukan 2 hari sebelum perjalanan dan masuk di sistem Peduli Lindungi tersebut. Mereka meminta hasil PCR atau antigen itu yang sudah terkoneksi di Peduli Lindungi, di mana di dalam sertifikat atau hasil antigen atau PCR tersebut menyatakan nama lengkap kita, tanggal dan tempat lahir, nomor paspor, serta tanggal berapa kita melakukan tes antigen atau PCR dan keluar hasilnya. Syarat keempat adalah mendownload atau mengunduh aplikasi Trace Together Apps. Jadi ini salah satu aplikasi lokal Singapura, kurang lebih sama kayak aplikasi kita di Peduli Lindungi, di mana mereka meminta kita untuk mengunduh aplikasi ini dan untuk registrasi di sana. Kebetulan aku sempat coba untuk download aplikasi dan registrasi dari sini, dari Batam, aku masih di Indonesia, dan aku memasukkan nomor handphone Indonesia dan mereka langsung mengirimkan OTP. Jadi ada OTP yang harus kita masukkan. Di situ baru bisa kita lanjut ke kolom berikutnya di mana mereka meminta kita untuk mengisi nama lengkap, nomor paspor, dan negara kita dari mana. Aku nggak lanjutin sampai di sana karena aku belum berangkat. So, I was just checking on the apps. Tadi aku cuma coba-coba untuk lihat aplikasinya dan menurut aku it should be that simple. Dan yang aku baca juga di beberapa tempat, kita harus punya aplikasi Trace Together Apps ini karena banyak tempat di Singapura, seperti di restoran, di mall, mereka meminta kita untuk menunjukkan apps ini ketika kita mau masuk. Kurang lebih sama lah ya kayak di Peduli Lindungi, masih kita harus scan barcode. Alright, we move on. Number 5, yang kelima, mengisi SGAC atau SG Arrival Card. Jadi dulu sebelum pandemi dan dunia masih sangat-sangat normal, ketika kita ke Singapura tuh kita dikasih arrival card ya, yang jadi kayak kertas panjang warnanya putih di mana kita harus mengisi data diri kita, terus kita terakhir port kita itu dari mana, dan selanjutnya kita akan kemana, terus nomor boarding pass kita, dan kita naik apa. Semuanya lengkap di situ. Biasanya kalau yang berangkatnya dari Batam itu udah automated diisiin ketika kita mau ambil boarding pass ferry. Tapi sekarang setelah pandemi, mereka tidak lagi menggunakan kertas putih tersebut. SG Arrival Card ini sudah disubmit secara online. Dan teman-teman harus mengsubmit SG Arrival Card ini 3 hari sebelum keberangkatan. Dan untuk mensubmit SG Arrival Card ini bisa ke website mereka di ica.gov.sg. Di situ nanti tinggal pilih menu visitor. Setelah itu kita klik SG Arrival Card. Lalu kita klik Submit Online. Selanjutnya nanti akan masuk ke menu baru. Di situ ada menu untuk Foreign Visitors. Lalu kita klik, nanti akan keluar Individual Submission, ada juga Group Submission. Kalau teman-teman perginya sendiri, bisa klik di Individual Submission. Tapi kalau perginya rame-rame sama teman, mungkin many of your families, yang jumlahnya kurang dari 10 orang atau maksimal 10 orang bisa klik di group submission. Lalu ikutin aja instruksi di masing kolomnya. Di sini akan diminta untuk mensubmit health declaration form atau mengupload sertifikat vaksin yang sudah komplit 2 tadi. Dan untuk dapat sertifikat vaksin yang sudah komplit, teman-teman tentunya langsung aja ke Peduli Lindungi dan bisa langsung ditranslate ke bahasa Inggris. SG Arrival Card ini bisa juga teman-teman download aplikasinya karena aku sendiri punya. Aku kemarin download melalui iOS apps. Di situ juga sama kurang lebih seperti yang ada di websitenya dan ini bentuknya lebih ke aplikasi. Menurut aku
itu lebih gampang kalau pakai aplikasinya dibanding kita harus ke website. But whatever it is, yang mana menurut teman-teman works fine with you, lebih gampang, lebih smooth, lebih easy, silahkan saja. Yang penting persyaratan ini harus kita penuhi. Alright, sebenarnya itu aja sih syarat-syarat utamanya. Jadi ini aku akan summary-in ke teman-teman apa aja persyaratan wajib yang harus kita persiapkan sebelum masuk ke Singapura. Yang pertama, teman-teman persediakan dokumen fisik, yaitu adalah paspor yang masih valid minimal 6 bulan. Yang kedua, silakan di-print sertifikat vaksin kita yang sudah lengkap yang ada di Peduli Lindungi dan sudah ditranslate dalam bahasa Inggris. Jadi memang walaupun kita punya soft copy-nya di handphone, kenapa tidak kita juga print secara langsung untuk memudahkan. Kali aja nanti nggak ketemu atau nggak ada internet, so you can have it on your hand right away. Jadi lebih easier kan untuk immigration officer-nya untuk ngecek. Setelah itu registrasi data diri di Trace Together app seperti yang aku jelasin di awal, di-download dulu aplikasinya dan diregistrasi diri kita di sana. Selanjutnya H-3 mengisi SG Arrival Card. Jangan lupa ini harus diisi minimal 3 hari sebelum keberangkatan dan disubmit secara online. Dan yang terakhir, H-2 melakukan tes antigen atau PCR test yang mana terkoneksi langsung dengan aplikasi Peduli Lindungi juga dan dalam bahasa Inggris. Dan menurut aku lebih baik ini juga di print out hasil tes atau PCR yang sudah kita dapatkan untuk memudahkan proses immigration checkpoint ketika kita sampai di Singapura. Alright, that's all. Kurang lebih inilah yang harus kita punya sebelum kita berangkat ke Singapura. Sebenarnya untuk berangkatnya sih menurut aku udah lebih sangat mudah dan lebih cepat prosesnya. Tapi teman-teman harus ingat ketika kita kembali ke Indonesia, kita wajib untuk melakukan PCR minimal 2 hari sebelum berangkat ke Indonesia. Dan sebagai catatan, kalau PCR di Singapura itu harganya sekitar 900.000 hingga ke 1 juta rupiah. Ya, lebih mahal dibandingin ketika kita di Indonesia ya. Oke, jadi kayaknya yang masih agak berat itu adalah ketika kita balik ke Indonesia, kita masih harus PCR lagi. Dan di Singapura PCR-nya lumayan mahal ya. Alright guys, itu dia sharing aku sedikit tentang persyaratan terbaru untuk masuk ke Singapura per tanggal 1 April 2022. Oh ya, satu lagi catatan buat teman-teman yang dari Batam ke Singapura. Di sini bisa dipastikan kalau kita udah nggak bisa one day trip ya. Jadi kalau biasanya dulu orang Batam itu bisa pergi pagi pulang sore karena it will cost you a lot of money. So buat yang suka-suka pergi day trip dari Batam mungkin kita tunda dulu sampai kondisi udah lebih baik, udah lebih normal kayak dulu lagi. So yeah, I hope you guys enjoy my video. Semoga bisa terbantu dan buat semua ditunggu komenannya di bawah yang mau sharing tentang pengalamannya udah berangkat ke Singapura ya, atau yang juga lagi pengen tanya-tanya banyak, come on, put it on your comments below, nanti kita ngobrol di bawah di komen. Jangan lupa untuk subscribe on my Tika Trivia channel, and I'm gonna see you on my next video. Bye!